3. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 and today we will explain the material about pengembangan bahan ajar. For the first, please introduce myself. My name is Irma Damayanti and I'm the moderator in this presentation. Next. And my name is Ratna Suminar. And my name Muhammad Adiaksa. And there are our material today. The first material is pengertian bahan ajar. The second is tujuan pengembangan bahan ajar. The third is langkah-langkah pengembangan bahan ajar. And the last one is jenis-jenis bahan ajar. Next. The first material is pengertian bahan ajar will explain by Muhammad Adiaksa. Oke, first, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini bisa berupa cetak, yaitu buku, modul, atau handout. Selanjutnya ada audiovisual yang berbentuk dalam video atau rekaman, maupun digital yang berbentuk dalam e-book, aplikasi interaktif. Bahan ajar disusun secara sistematis agar memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan peserta didik dalam memahaminya sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan belajar. Next. Tujuan pengembangan bahan ajar. Tujuan pengembangan bahan ajar adalah untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pengembangan bahan ajar bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa tujuan pengembangan bahan ajar secara detail. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, menyediakan struktur dan arah belajar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, menyesuaikan dengan beragam gaya belajar. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Next. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar merupakan tahapan sistematis yang harus dilalui untuk menghasilkan bahan ajar yang efektif, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa seperti berikut ini. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, metode pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar, pengembangan evaluasi pembelajaran, uji coba bahan ajar, revisi dan penyempurnaan, implementasi dan bahan ajar. Next. Okay, the next material is jenis-jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar will explain by myself. In the first itu ada buku teks, yaitu materi tertulis yang paling umum digunakan dan menyajikan teori dan latihan. Lalu yang kedua itu ada modul, materi belajar mandiri yang lengkap dan dengan tujuan, materi, dan evaluasi, dan sifatnya sistematis juga terstruktur. Yang ketiga itu ada lembar kerja siswa atau LKS. Ini berisi latihan yang harus dikerjakan oleh siswa, bertujuan untuk melatih pemahaman konsep. Lalu selanjutnya ada media audiovisual berupa video animasi atau presentasi yang memperjelas materi dan membantu memvisualisasikan konsep abstrak. Next. Yang kelima ada poster dan gambar, yaitu media visual yang menyampaikan pesan singkat dan padat. Ini digunakan untuk memudahkan siswa memahami materi secara cepat. Yang keenam yaitu PowerPoint presentation.
yaitu bahan ajar berbasis slide yang interaktif dan menarik, serta memudahkan penyampaian poin penting secara visual. Lalu ada alat peraga, bahan ajar berbentuk fisik seperti model, miniatur, atau benda nyata. Dan ini sangat efektif untuk pembelajaran kinestetik atau hands-on. Lalu yang terakhir ada e-learning atau bahan digital, yaitu platform online dengan modul interaktif, kuis, dan video. Memungkinkan akses belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, bahan ajar ini bentuk materi yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran atau membantu kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar ini saling berkaitan, mulai dari untuk penjelasan materi, untuk latihan siswa. Untuk latihan siswa ini biasanya digunakan juga sebagai evaluasi sejauh mana siswa yang kita ajarkan, siswa yang kita sebagai guru ajarkan itu telah berkembang, seperti itu. Jadi singkatnya, bahan ajar adalah alat bantu yang digunakan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam proses belajar mengajar. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi pengembangan bahan ajar. Kesimpulan dari materi pengembangan bahan ajar yaitu pengembangan bahan ajar adalah proses merancang materi pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Ini meliputi analis kebutuhan, desain materi, pengembangan bentuk bahan ajar, implementasi dalam pembelajaran, dan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Tujuannya adalah memfasilitasi pemahaman dan keterampilan peserta didik dengan cara yang menarik dan relevan. Okay, there are our presentation today. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.